Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah belajar di Kampus Taklim Makrifat adalah wajib mengenalkan diri dari pamrih, harap, khayal, dan keinginan. Sering saya sampaikan, ini ilmu rohani ya, bukan ilmu akal. Ilmu yang kita praktekkan di alam akhirat, bukan di dunia. Undang-undang ilmu dunia dan akhirat itu berbeda ya. Nah, dunia adalah gerhana fata morgana bagi akhirat. Nah, ini misalkan, Bun kelihatan nggak ini Bun? Sini, kelihatan ya. Ya. Ini adalah penjara ya. Ini adalah dunia. Alam bebasnya ini adalah akhirat. Ketika manusia terpenjara oleh ini, maka akhiratnya tidak nampak. Yang nampak adalah kenyataan ini. Nah, ini dirimu ya. Dipenjara oleh dunia. Nah, penjara dunia adalah panca indera dan akalmu. Maka kau akan ketemu kehidupan dunia dengan undang-undang dunia. Alamnya terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Awalnya tadi gelombang menjadi kenyataan. Nah, sebetulnya ini tadi itu adalah penjaramu ya. Penjaramu yaitu panca indera dan akalmu. Sedangkan aslinya dirimu adalah roh. Roh yang tertutup oleh tudung, apa namanya? Tudung apa namanya? Apa namanya? Ya seperti inilah ya. Sangkar ya, kurungan aja, kurungan ya. Maka rohmu terpenjara oleh apa? Batasan panca indera dan akal. Nah, berarti agar burung ini bisa keluar terbang, dia harus terbebas dari sangkar dulu. Betul ya? Yaitu kau yang roh harus terbebas dari penjara panca indera dan akalmu. Nah, padahal akal itulah respon akan dunia. Maka kami sebut akal adalah pembaca kesadaran dunia. Sedangkan panca indera adalah pembaca virtual. Nah, maka dua-duanya ini klop, maka menjadi wujud kenyataan dunia. Padahal dunia sebetulnya tidak ada. Itu hanya ilusi, kabut saja loh. Jadi kabutnya ada dua lapis ya, kabut panca indera dan kabut akal. Nah, yang terdetek oleh panca indera langsung berarti alam fisika. Yang tidak terdetek oleh panca indera tapi masih di dalam akalmu
maka itu sudah metafisika. Sedang untuk menuju Allah, itu harus keluar dari batasan akal dan panca inderamu. Harus bisa keluar. Harus melewati batas langit dan bumimu. Ar-Rahman 33, enggak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi. Saya lupa tekan ini tadi. Nah, inilah ya, ibadah semua orang yang dia tidak pernah keluar dari penjaranya, enggak mungkin sampai Tuhan. Biar bagaimanapun dia. Sholatnya, zikirnya, ibadahnya, doanya, yang dikerjakan di dunia, yang terbatas penjara akal dan panca inderanya, enggak mungkin bisa sampai. Maka manusia harus membebaskan diri dari panca indera dan akalnya. Itu teknik tinggi ya. Jadi dunia itu menjadi virtual ketika ada akal. Ketika kita tidur, ya akalnya hilang, dunianya hilang. Tapi ketika kita bangun tidur, dunianya kemudian tergelar kembali. Dan batas dunia ternyata batas kesadaran akal kita sendiri, bukan di langit biru ya. Batas dunia ternyata berupa gelombang kesadaran. Nah, berarti agar bisa terbebas dari penjara ini, kita harus mematikan panca indera dan akal. Berarti sistem ini tadi, dom tadi ya, dom istilah apa Israel ya. Kalau Israel kan ada Iron Dome gitu. Nah, domnya ini hilang ketika apa? Kau telah tidak memakai panca indera dan tidak memakai akal. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Bagaimana bisa? Bisa. Ketika kau telah di-upgrade alat pembaca gelombang di atas akal. Jadi walaupun kau nggak pakai akal, kau tetap sadar ya. Makanya waktu baiat jasmania tidur tapi rasanya sadar, itu loh Kak. Nah, orangnya tidur ngorok-ngorok tapi kok sadar katanya, aku susah tidur katanya. Nah, itulah ya. Ada yang sejenis akal tapi bukan akal. Dan juga ada sejenis panca indera tapi bukan panca indera. Kita diberikan alat ya, yaitu nur iman dan nur kitab. Itu yang mahal luar biasa. Kalau manusia nggak ditanamkan alat itu nggak ada hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Tidak bisa melampaui batas langit dan bumi. Ar-Rahman 33. Kecuali beserta dengan faktor Tuhan. Nah, dalam prakteknya, ketika kita telah ketemu dengan channel wasilah, yang dibalik channel itu adalah wasilah, dan di ujung wasilah ada Allahu Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah ketemu jalan wasilah dan caranya. Ini yang dicari semua orang ya. Walaupun orangnya pintar, keramat, jenderal, kiai haji, sayyidi syekh atau apa aja ya. Jika dia tidak ketemu jalan wasilah, ibarat kau mau menuju suatu tujuan, tapi nggak tahu jalan dan caranya, sampai nggak ke sana? Tidak sampai ya. The first man and the last man, jika tidak ketemu jalan wasilah ini, nggak akan sampai. Dan bahayanya, dia hanya ketemu di interpretatif khayalan angan-angan sendiri. Akalnya memintar, kolbunya makin terpenjara. Ini bahaya ya. Karena tadi secara prinsipnya, burung akan terbang ke langit kalau terbebas dari kurungan. Betul ya, Sangkar ya. Demikian juga rohmu. Rohmu akan bisa naik dimensi atau mi'raj ketika terbebas dari penjara akal dan panca inderamu. Jika panca inderamu makin tajam, berarti kolbumu makin lemah. Kalau akalmu makin pintar, berarti kolbumu makin lemah. Persis perbandingan ketika anak kecil yang baru lahir, akalnya zero, kolbunya full, kemudian berjalannya waktu, dia terisi dengan
pengetahuan. Makin pintar anaknya, tapi kolbunya makin tertutup hijab. Akhirnya nggak kenal Allah lagi sama sekali. Jadi perbandingan akal dan kolbu ini seperti perbandingan terbalik ya. Nah, makanya dalam proses ya pembelajaran di kampus Salim Ma'rifat, jangan ada harap pamrih keinginan. Ketika kau pupuk itu, maka akalmu menguat, egomu juga menguat, nafsumu menguat. Berarti kau tidak akan bertahan di ilmu ini. Kau pasti akan terlempar kembali. Saya tidak menyampaikan mimpi-mimpi yang enak-enak ya, saya nggak pernah ya. Nanti masuk surga, rezekimu lancar, urusanmu beres, sakitmu sembuh, nggak pernah ya. Dari awal sampai sekarang, yang masuk sekolah ini wajib bayar. Dan kalian wajib masuk neraka. Saya nggak pernah menjanjikan surga loh ya. Selamat juga enggak loh ya, nggak pernah loh ya. Karena di sini sifatnya kau dipenuhi syarat rukun, jalan, izin dan caranya. Selebihnya terserah Anda. Kau akan berjuang lewat jalan ini, gagal atau terus, itu terserah Anda ya. Tapi kami terangkan kisi-kisinya agar kau selamat. Tapi kalau kau nggak mau ya silakan. Jadi berhadapan dengan gelombang mutlak, nolkan dirimu ya. Sekali lagi jangan ada harap, pamrih, keinginan, khayalan. Nolkan dirimu. Ketika telah ketemu jalan dan cara, sebetulnya kalian itu sudah dijamin. Asal rumusnya, kau mendahulukan urusan Tuhan. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Bagi yang telah bayat masuk tarekat, undang-undangmu beda dengan tetanggamu ya. Atau orang lain kenalanmu ya. Karena kau telah masuk akhirat sedang dia masih di dunia. Undang-undangnya beda. Jangan paksakan sama ya. Lu itu loh bang, enak sekali dapat uang. Iya. Loh aku kok susah, sabar. Loh itu kok begitu bang. Lah aku kok begini, jembret hidupku, sabar. Gitu? Nah, ingat ya, undang-undang akhirat dan dunia itu beda ya. Kalau dunia wajib pakai akal. Tapi kalau akhirat wajib beserta Tuhan. Lah beserta Tuhan kan kita harus nol. Nah itu yang sulit mengenalkan dirimu. Jangan ada pamrih, harap, keinginan. Nah, itu yang kau harus hilangkan itu. Pengetahuan, semua harus nol. Ketika kita telah beserta Tuhan, maka semuanya ngikut. Dia maha kaya, maka kayanya ngikut gak? Ngikut. Dia maha besar, besar ngikut gak? Dia maha menang, menang ngikut gak? Berbeda dengan ilmu dunia ya. Kalau kau menang, yang menang adalah dirimu. Kepintaranmu, kepandaianmu, pengetahuanmu, jabatanmu, martabatmu. Itu yang menang. Jadi di dunia makin tinggi akalmu, kau makin pintar, makin kuat, makin menang. Betul ya? Tapi kalau di akhirat, makin nol dirimu. Baru bisa beserta dengan Tuhan. Harus nol. Ketika kau ada, Tuhannya nggak ada. Ketika kau tiada, barulah Tuhanmu hadir. La ilaha illallah. Jadi sangat jauh berbeda ya. Jangan disamakan ya. Kamu kumpul orang ya. Kamu ikut undang-undang dia ya. Kelenger sudah kepalamu nanti. Saya sejak masuk tarekat di kampus Salim Ma'rifat, hidupku jembret. Saya sejak masuk tarekat, nggak ada perubahan apa-apa, hidupku nggak enak terus.
Rungkat itu. Ada lagunya tuh ya. Rungkat ente-entean itu. Ya. Tapi itulah jalannya ya. Dan ketika kau pemain rohani memupuk nafsu, habis kau, pasti habis. Terjatuh dari akhiratmu dan kau akan kandas di dunia kembali. Dan nafsu itu hanya akan tunduk dalam dua keadaan ya. Terpaksa atau dipaksa. Selama kau punya nafsu, kau pasti akan punya banyak pilihan. Egomu akan tersinggung ya jika kau beginikan. Karena kau masih merasa mampu dan kau merasa punya harga diri. Coba kalau kau sudah enggak punya harga diri, enggak berdaya, terkapar, diinjek-injek orang mau diam aja. Gitu toh. Ya enggak? Dan ketika kau ya dihabisin egomu, sakitnya minta ampun. Londong, tolong. Ada yang resikonya stres, ada yang gendeng ya, ada yang jalan pintas, entah itu bunuh diri entah apa. Iya serius ini. Kalau nggak pegangan di sini loh ya. Iya resikonya sangat tinggi nih. Tapi kalau kau ikuti ya arahan Mr. TM kan gamblang. Kau ngikut saja gak masalah itu. Adanya surga neraka baik buruk benar salah positif negatif halal haram. Kan ada akalmu saja betul gak? Paling gampang bagaimana saya menghilangkan ini baik buruk benar salah hal haram. Itu enak Lah ini gak enak Jangan hilangkan itunya tapi hilangkan adalah akalmu. Zero. Ini apa? Nggak tahu. Hari apa ini? Nggak tahu. Siapa Tuhanmu? Bu? Akhirnya apa? Bikinlah ketergantungan dengan gurumu. Itu sebetulnya akan menuju puncaknya tauhid ya. La ilaha illallah. Selama kita tidak bergantung hanya kepada Allah lewat guru, pasti ada Tuhan itu. Bukan la ilaha itu. Masih ada Tuhan uang, Tuhan istri, Tuhan anak, Tuhan mobil. Lah ilallahnya ada enggak? Enggak ada. Engkau masih menyenangi itu ya. Makanya ya, pikirkan baik-baik yang mau belajar di sini ya. Dan bulan depan Januari tanggal 15 bayarnya naik 2,5 juta. Tepuk tangan. Sampai kapan itu nggak tahu ya. Yang jelas nanti pun kami akan naikkan lagi ya. Supaya apa? Supaya nggak banyak yang belajar di sini, Pak Den. Logikanya begini. Makin sulit ya. Jika Asyura 52 menerangkan hanya yang dipilih dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Jika Allah memilih, Allah pasti kasih jalan kan gitu itu enggak? Jadi panitianya bukan kita tuh enggak ya? Panitianya biar malaikatnya Allah saja tuh enggak? Misalnya ada fulan mau ngaji di sini. Bang, aku enggak punya uang. Bodoh amat, yang penting 2,5 jeti. Gitu? Bang baru 2 juta, oh no 2,5 jeti. Terus gimana? Itu urusan sama Tuhan, betul gak? Yang bikin dia atau mereka bisa masuk tarekat ini siapa? Tuhan, ya Asyura 52. Panitianya bukan saya kan ya? Saya panitia enggak? Bukan ya. Saya hanya petugas administrasi yang menerima uang gitu. Panitianya yang ngurus itu, yang bolak-balik hatinya orang, memberikan petunjuk kan bukan saya. Jadi orang itu enggak semuanya tertarik dengan dakwah ta'lim ma'rifat. Ya, memang betul. Ini bukan pelajaran umum ya. Kemudian ada sebagian yang tertarik. Ada sebagian yang mau belajar serius. Ada yang
mau belajar serius tapi nggak punya uang. Banyak itu. Ya kan? Kan prinsipnya kalau Tuhan yang panggil, berarti Tuhan kasih cara, jangan gitu. Kita tahu beres saja lah, betul nggak? Jadi panitianya sudah urusan Tuhan ya. Kita sudah tahu aja yang namanya, yang milih orang bait masuk tarekat siapa? Tuhan dan Rasulnya, betul nggak? Kami, betul nggak ya? Bahasanya kan kami. Tapi yang memilih siapa-siapa yang berhak masuk kampus Tali Marifat siapa? Mister TM dong. Tepuk tangan. Sekali lagi, yang memilih orang-orang itu baiat masuk tarekat siapa? Tuhan dan Rasulnya, betul nggak? Tapi yang memilih siapa-siapa yang boleh masuk kampus Tali Marifat siapa? Mister TM. Tepuk tangan. Kalau besok Mister TM menaikkan jadi 3 juta boleh nggak? Boleh. Suka-suka aku dong. Jangan bilang ini urusan Tuhan kok begini. Ini urusan saya, bukan urusan Tuhan, betul nggak? Yang bikin Tali Marifat itu saya, bukan Tuhan, betul nggak? Mana ayatnya? Surat berapa? Ayo, Tuhan membuat kampus Tali Marifat, nggak toh? Mister TM yang bikin kampus Tali Marifat, tepuk tangan. Jadi penanaman nur ya, baiat penanaman nur Asyura 52 itu urusan Tuhan dan Rasul, betul nggak? Tapi urusan yang siapa-siapa yang boleh masuk kampus Tali Marifat adalah urusan Mister TM. Gak usah protes, suka-suka aku, betul nggak? Dan di sini nggak ada enaknya ya. Beda ya tadi ya. Ilmu dunia, kau makin pintar, makin kaya, makin sukses, kau makin unggul, enak sudah. Bisa istri cantik, mobil bagus, ya toh? Orang akan segan sama kamu. Batuk saja diperhatikan orang. Ada pak, air minum, betul kan? Ya, coba kau miskin. Pak, batuk, pergi sana. Jangan ganggu itu, gitu. Nah, jadi kalau di dunia kau pakai akal, panca indera kuat-kuatannya. Tapi kalau kau di sini berbanding terbalik ya, kau nolkan dirimu dari harap, pamrih, keinginan, ego, khayalan, merasa, keakuan, nol. Tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nol ya, nol. Nol itu hanya berlaku ketika seperti kau telah mati. Itu baru nol. Selama kau hidup, akalmu jalan, kau enggak nol. Makanya bahasa Sri Krishna yang di dalam film ya, Mahabharata ya. Akulah segalanya, akulah langit, akulah bumi, akulah bintang tata surya. Akulah Duryudana bla 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 bla. Tapi juga aku bukan siapa-siapa. Dan aku pun tepat mati di sini. Tepuk tangan. Nah, berarti manusianya hilang gak itu? Hilang. Akalnya hilang? Panca indera hilang? Lantas siapa yang ngomong itu? Tuhan sendiri. Betul ya? Makanya, akulah segalanya. Masa aku yang guru Krishna? Enggak ya? Akulah segalanya berarti dia adalah Tuhan. Betul enggak? Nah, itulah teknik tinggi di sini ya. Jadi makrifat itu bukan pengetahuan. Bukan pula pintar-pintaran, enggak. Ada satu kondisi kau telah beserta berkekalan dengan Allah. Nah, dirimu mana? Sudah hilang, wajib hilang. Kalau kau belum hilang, enggak ada Tuhan. Kau belum mutlak ya. Yang mutlak siapa? Tuhan. Dan kau harus nol. Karena hadirnya mutlak adalah hanya saat kau nol. Selama relatifmu ada, mutlak itu tidak akan pernah ada. Fiktif saja. Dan alhamdulillah, uren kajian Ta'lim Marifat sangat ilmiah ya. Dan alhamdulillah tanda-tanda kebangkitan tasawuf, agama di akhir zaman, agama samawi terang benderang ya. Ini nggak bisa dibantah orang ya. Walaupun saat ini banyak yang menolak ya. Atau banyak yang hanya lihat tapi nggak begitu paham. Lama-lama otaknya ambrol juga toh. Karena digempur dengan simpatisan yang
share uraian-uraian Ta'lim Ma'rifat biar video, uraian atau gambar-gambar itu. Habis dunia ini. Karena ini sudah masuk ke perang metafisika ya. Kalau Dajjal sihirnya menarik orang atau manusia ke alam bawah sadar, tapi propaganda kampus Ta'lim Ma'rifat adalah propaganda dari alam di atas sadar. Menerangkan Allah yang wujud, Rasulullah zaman ini, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir, syahadat bersaksi, ibadah harus wajib lewat wasilah, dan sebagainya ya. Dan ini blunder ya. Kalau saya salah, kenapa nggak ada menuntut? Ya. Sebetulnya mereka pun membenarkan, ya, tapi nggak mampu, ya. Otaknya juga nggak mau membenarkan, tapi ya. Tapi nggak mampu membenarkan, juga nggak kuasa untuk menyalahkan, makanya stagnan. Kalau saya salah, apa susahnya tangkap polisi, betul nggak? Ada MUI, ada Jatman, ada ulama, di mana-mana loh ini. Sebetulnya mereka pun mulai goyang ininya. Buktinya apa? 3 tahun loh nggak ada nyentuh saya, betul nggak loh? Yang nyinyir banyak, tapi yang benar-benar mempermasalahkan teori-teori saya kan nggak ada. Kalau mempermasalahkan teori saya, paling seminggu 2 minggu sudah diproses, betul nggak? Ini 3 tahun loh, terbuka di publik loh. Nah ini ya. Jadi ingat ya, di sini mengenalkan diri ya. Contoh ya, kau punya harta, harus kau hilangkan itu. Hartanya bukan? Bukan, cintamu akan harta itu ya. Bukan hartanya hilang, bukan. Nanti kalau kesehatanmu dihilangkan, nanti kau jadi sakit dong tuh ya. Bukan ya. Nah, menghilangkan baik buruk benar salah hal haram positif negatif adalah menghilangkan akalmu itu sendiri. Maka kau yang telah ketemu metodologi ini jangan pakai ini lagi, tapi pakai kolbumu. Nah, kalau orang di dimensi sadar itu pakai akal ya. Nah, kalau orang memakai alam bawah sadar itu pakai sini. Nah, ini ya. Indra keenam ya, sini di keningmu itu. Tapi kalau kau memakai alam di atas sadar, kau memakai kolbumu. Jelas semua ya. Nah, kalau ada orang mempermasalahkan saya, silakan lihat ya uraian-uraian saya ya. Misalkan tentang Allah wujudnya seorang laki-laki di dunia ini. Loh kok gitu? Oh silakan baca sendiri uraian saya ya. Kalau nggak cocok baru tuntut. Gitu enak ya. Jejak digital saya Facebook, YouTube banyak ya. Silakan dibaca ya. Biar kau nggak gagap ya. Responnya jangan dulu begitu. Baca baik-baik ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi kalau ada yang nuntut saya, nggak perlu saya terangkan panjang lebar lagi ya. Sudah saya jelaskan semua kok. Silakan diuji materi, analisa, ditimbang ya. Dalil-dalilnya, dalil akal atau nakal. Nah, kalau nggak cocok baru tuntut saya ya. Saya senang ini kalau ada nuntut, senang sekali. Makanya saya panjang-panjang, tuntutlah saya coba ya. Ayolah MUI, ayo aku tuntut, please. Atau ulama-ulama kayak Ustadz Gus Buya, ayolah. Aku tuh pingin ya ngobrol sama kalian ya di forum ilmiah ya. Ayolah, ajak aku gitu. Masa saya dakwah sendirian 3 tahun, nggak ada yang bantah ya. Baru saya bilang kalian goblok-goblok loh, udah gitu loh. Kan tinggal, aku tersinggung Pak, dibilang goblok. Oke, ini aku tunggu. Lantas bagaimana? Tunjukkan pesonamu kalau kau pintar. Saya tanya tentang syahadat. Bisa kau menjawab, apa yang kau saja dalam syahadatmu? Loh, kalau itu sih ya aku tak pergi dulu. Sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab loh ya 3 tahun loh ini. Loh, orang belajar ya kalau orang normal seminggu 2 minggu kan bisa tahu jawabannya, betul nggak loh? Sampai 3 tahun digoblok-goblokin loh ini. Saya dakwah nggak normal ya, saya goblok-goblokin, nggak ada yang bisa jawab. Berarti memang goblok. Boleh nggak bilang gitu?
Boleh ya. Siapa yang bilang boleh? Ya dirimu sendiri toh. Jangan bilang bisa teh, mau kita ngomongnya rame-rame bareng-bareng gitu ya. Ya. Karena memang goblok sampai sekarang loh. Ayo terangkan ya syahadat. Terangkan wujudnya Allah, enggak ada yang nongol ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi adaptasi di sini nolkan ya. Siaplah menderita dengan teramat sangat sekali ya menderita ya. Derita lo. Ya. Sampai kau tidak bisa merasakan sakitnya. Berarti itulah bermula kau akan ketemu surga ya. Kapan kau ketemu surga? Saat kau masih hidup di dunia ya. Kalau kau tidak dapatkan surga di dunia, jangan harap dapatkan surga di akhirat. Betul gak kata Nabi itu? Nah, tapi orang tahu kan cuma ilmunya, ceritanya. Mana sekolah yang menyampaikan ilmu itu dan garansinya? Ya cuman kampus. Ini bukan promosi ya. Saya pantang promosi ya. Seolah-olah saya sama dengan cunguk-cunguk yang khotbah-khotbah di pinggir jalan itu. Bukan ya. Monyet-monyet itu ya. Anjing-anjing kerbau-kerbau itu ya. Enggak ya. Saya enggak ya. Kalimat saya tegas ya. Dan semua ada uraian ilmiahnya ya. Gak asal ngawul. Gak asal comot dalil. Asal apa. Ini. Ijtima dan sebagainya. Enggak seperti itu. Semua ilmiah ya. Tentang surga, saya terangkan surga seperti apa. Tentang mi'raj, tentang naik dimensi, tentang siratal mustaqim, tentang wujud Allah, tentang Rasul zaman ini. Semua saya ilmiahkan, gak usah khawatir ya. Gak ada dosa di antara kita, tuh gak? Gamblang. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ya. Biarpun begini tetap misar. Yang brilliant baik hati dan just kidding auto. Kita ngobrol walaupun tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.